Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi spesifik imun, ya, spesifik imunitas part kedua. Sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ada dua sistem di dalam imunitas spesifik. Yang pertama adalah imunitas humoral, ya, dan yang kedua adalah imunitas berperantara sel. Kali ini saya ingin menjelaskan lanjutan dari imunitas humoral, yaitu imunitas berperantara sel. Di dalam imunitas berperantara sel, ini tentu saja melibatkan sel yang berperan membantu di dalam proses imunitas tubuh, yaitu kita kenal sebagai sel T. Fungsi dari sel T di dalam sistem imun ini adalah merecognize atau mengenali antigen asing yang ada pada permukaan sel atau jaringan. Ada dua jenis sel T secara umum, yaitu sel T helper dan sel T sitotoksik. Fungsi dari sel T selain mengenali, kemudian sel T ini juga mengatur proliferasi dan aktivitas dari sel-sel lainnya di dalam sistem imun, seperti misalnya sel B, makrofag, neutrofil, dan yang lain-lain sebagainya. Sel T juga berperan di dalam pertahanan tubuh terhadap adanya invasi dari bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh inang, ya, dan tidak dapat diakses oleh antibodi. Jadi sel T ini juga berperan pada patogen-patogen yang mampu bersembunyi dari atau memiliki kemampuan untuk escape from antibody, ya. Kemudian juga terhadap adanya infeksi dari jamur, protozoa, cacing, sel-sel kanker serta jaringan yang sel T sebagaimana halnya sel B ini berasal dari sumsum tulang pada manusia dewasa, ya. Sementara pada saat masa fetus itu diproduksi oleh sel-sel hati, ya, berasal dari stem cell pluripotent yang kemudian berdiferensiasi menjadi limfocyte stem cell. Untuk sel T, limfocyte stem cell ini kemudian bermigrasi ke timus, ya, di mana di timus ini kemudian akan mengalami maturasi dan akan mensekresikan sel T yang sudah mature atau matang, ya, ke dalam sirkulasi seperti misalnya sirkulasi darah, pembuluh limfe serta limpa. Bagaimana sel T memediasi sistem imun, ya? Jadi pada saat antigen masuk ke dalam jaringan tubuh atau sistem organ, maka baru akan merangsang kerja dari sistem sel T ini. Sejumlah antigen yang cukup ya secara adekuat gitu berada di dalam jaringan, maka itu akan merangsang sel T untuk berproliferasi, merangsang sistem imun yang akan bekerja pada jaringan. Tidak seperti pada kekebalan humoral yang terdapat di dalam sistem sirkulasi darah dan pembuluh limfe. Kekebalan dari imunitas berperantas sel ini dia tidak bisa ditransfer atau dikirim gitu ya melalui plasenta ataupun melalui ASI, karena memang dia tidak melalui sirkulasi darah, bekerja di dalam jaringan yang sudah terinfeksi oleh patogen. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal. Nah, jadi ya, berperantara sel ini karena dia tidak melalui aliran darah, maka dia mengirim sinyal. Sinyalnya berupa apa? Yaitu berupa sitokin. Sitokin ini adalah senyawa kimia yang disekresi oleh sel imun, ya, yang membawa pesan kimia gitu ya. Jadi membawa pesan dari satu sel ke sel yang lainnya. Sudah lebih dari 100 jenis sitokin yang sudah berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan, ya, dan mampu bekerja menstimulasi atau mengatur berbagai jenis respon imun yang ada di dalam tubuh host. Sitokin yang ada diberi nama sesuai dengan jenisnya, ya. Ada yang kita kenal sebagai interleukin, ada yang kita kenal sebagai interferon, dan ada kemokin. Interleukin ini adalah sitokin yang berfungsi mengkomunikasikan
sistem ya, mengkomunikasikan sistem kerja antar sel-sel darah putih, white blood cell. Ya, sementara interferon ini merupakan sinyal kimia yang memberikan sinyal bahwa ada infeksi dari virus di dalam tubuh host. Kemokin ini berfungsi untuk menarik, jadi seperti antigen presenting cell ya, untuk menarik sel-sel darah putih ke lokasi tempat adanya patogen atau mikroorganisme menginfeksi ya. Jadi ada virus, ada bakteri, ada jamur atau ada cacing, maka kemokin ini merangsang sel-sel darah putih untuk segera menuju tempat atau lokasi di mana terdapat patogen. Sel T ini merupakan kunci dari komponen utama di dalam sistem imun seluler. Kenapa? Karena sel T memiliki reseptor spesifik terhadap antigen sehingga dia mampu mengenali antigen ya, serta bereaksi terhadap antigen tertentu. Nah, keberadaan reseptor ini kita kenal sebagai TCR ya, T cell receptor. Nah, pada T cell reseptor ini dia bekerja hanya mengenali antigen yang sudah dikombinasikan dengan atau yang sudah berhasil direpresentasikan oleh MHC, major histocompatibilitas, yang disekresikan pada permukaan sel makrofag, sel fagosit. Jadi ketika sel makrofag sudah merepresentasikan antigen yang diikat gitu ya, yang dikombinasikan dengan protein spesifik MHC, maka T sel reseptor akan mengenali gitu. Jadi antigen itu baru dikenali ketika sudah direpresentasikan oleh MHC. Ada dua tipe MHC. Ada MHC kelas 1 dan ada MHC kelas 2. MHC kelas 1 ini ditemukan pada seluruh permukaan sel tubuh. Ya. Ini bisa kita temukan pada semua sel tubuh, sementara MHC kelas 2 itu hanya ditemukan pada sel-sel yang berperan sebagai fagosit. Jadi seperti makrofag itu akan bisa merepresentasikan MHC kelas 2. Nah, kemudian akan terjadi clonal selection ya. Clonal selection ini akan meningkatkan proliferasi dari sel T sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan gitu ya, sesuai dengan jumlah antigen yang sudah diidentifikasi oleh MHC. Nah, di sini bisa kita lihat ya bagaimana sel T mengenali antigen. Kita bisa lihat antigen presenting cell, ini bisa berupa sel yang terinfeksi ataupun sel makrofag gitu ya. Dia akan mengeluarkan protein di dalam membran selnya yang kita kenal sebagai MHC kelas 1, di mana MHC ini akan merepresentasikan salah satu epitop gitu ya. Jadi hasil dari pencernaan sitosol di dalam sel yang terinfeksi tadi akan direpresentasikan oleh MHC1, lalu MHC1 yang sudah mengandung fragmen antigen ini kemudian yang akan merangsang sel T reseptor untuk mendekati. Jadi si sel reseptor akan dekat dan dia akan mengkopling kode dari fragmen antigen tersebut. Begitu juga dengan sel makrofag ya, atau sel fagosit. Ketika sel makrofag atau fagosit ini berhasil mendegradasi ya, mencerna patogen, kemudian epitop dari patogen itu akan direpresentasikan oleh MHC kelas 2. Ya, jadi MHC kelas 2 akan merepresentasikan fragmen dari antigen, di mana pada saat sudah ada MHC dan antigen fragmen ini, maka sel T reseptor akan mampu recognize dan bereaksi secara tepat terhadap antigen fragmen yang sudah direpresentasi oleh sel fagosit. Oke? Ada beberapa tipe dari sel T. Ya. Yang pertama, ini ada sel T helper.
Sel T helper ini merupakan sel yang berperan penting ya, memiliki peran sentral di dalam respon imun dari seluruh rangkaian sistem imun seluler. Kebanyakan dari sel T helper ini merupakan CD4 plus ya, atau cell differentiation 4 plus. Ini merupakan protein spesifik yang disekresikan oleh sel T helper ya untuk mengenali antigen pada permukaan sel yang representasi antigen seperti misalnya makrofag ataupun monosit misalnya ya. Kemudian keberadaan dari sel T helper ini juga mampu mengaktifkan kerja dari makrofag ya. Kemudian mampu menginduksi formasi dari sel T sitotoksik ya. Jadi mampu menginduksi pembentukan sel T sitotoksik untuk sama-sama bersama dengan sel makrofag menghancurkan antigen, juga mampu menginduksi sel B ya, mensimulasi sel B untuk bisa segera memproduksi antibodi. Jadi peran dari sel T helper ini luar biasa. Ini bisa kita lihat diagramnya bagaimana cara atau central role dari sel T helper ya. Kita bisa lihat ini sel T helper yang sudah recognize keberadaan dari kelas 2 MHC dari makrofag yang sudah merepresentasikan fragmen dari antigen. Nah, sel T yang sudah teraktivasi dia akan memberikan sinyal berupa interleukin 2 ya, atau sitokin-sitokin yang lain yang kemudian ditangkap oleh sel T puncak yang akan segera berproliferasi membentuk sel T sitotoksik ya. Jadi nanti sel T sitotoksik akan bersama dengan makrofag untuk melisiskan antigen. Kemudian juga sinyal lainnya ini akan ditangkap oleh permukaan sel B dan sel B akan segera berdiferensiasi membentuk sel plasma dan akhirnya memproduksi antibodi. Jadi ini merupakan kunci bekerjanya sistem imun yang sinergis terhadap pengeliminasian dari antigen di dalam tubuh. Yang kedua adalah sitotoksik T cell ya, atau sel T sitotoksik. Sesuai dengan namanya, fungsi utamanya adalah membantu menghancurkan sel target. Sebagian besar dari sel T sitotoksik adalah CD8 ya. Beberapa menyebutkan bahwa TC sitotoksik adalah CD4 negatif ya, CD4 negatif. Apa peran dari sel T sitotoksik? Yang pertama itu adalah mengenali antigen. Jadi foreign antigen dikenali oleh sel T sitotoksik. Kemudian sel T sitotoksik ini akan membunuh sel inang yang sudah terinfeksi oleh virus ataupun bakteri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan merilis. Jadi dia akan menghasilkan ini protein yang kita kenal sebagai perforin ya. Jadi sitokinnya dari produksi dari sel T sitotoksik adalah perforin, di mana perforin ini akan dirilis, dikeluarkan menuju sel inang yang sudah terinfeksi oleh antigen. Ya. Nah, pada saat perforin menempel pada membran sel inang yang sudah terinfeksi tadi, maka perforin akan mengakibatkan gangguan permeabilitas dari membran sel. Sehingga apa? Membran sel akan membentuk pori ya, menjadi rusak, maka permeabilitas rusak, maka akan membentuk pori-pori ya. Keseimbangan permeabilitas membrannya menjadi terganggu dan dapat melisiskan ya. Di sini bisa kita lihat nih lubang-lubang pada membran yang akibat yang dirusak oleh perforin. Ini akan menyebabkan sel menjadi lisis. Akibatnya sel akan mati, gitu ya. Nah, pada saat sel mati, otomatis sel yang sudah mengandung antigen tadi tidak mampu berhenti atau stop berperan sebagai
sel inang tempat berkembangnya patogen. Jadi patogen ikut dilisiskan sekaligus juga sel yang sudah terinfeksi tadi, ya, sehingga antigen bisa hilang. Nah, ini adalah kerja dari sel T sitotoksik. Jadi dia juga berperan ya di dalam proses apoptosis sel yang sudah terinfeksi supaya tidak semakin menyebar infeksinya. Nah, ini adalah gambar yang menggambarkan tentang bagaimana sel T sitotoksik melisiskan sel yang terinfeksi, yaitu dengan mensekresikan perforin. Jadi pada saat dia sudah recognize MHC tipe 1 gitu ya, yang sudah performing fragmen dari antigen, maka dia akan segera memproduksi perforin. Perforin akan dikeluarkan dan segera mengganggu permeabilitas membran yang ada pada sel yang sudah mengandung virus tadi, ya, mengandung bakteri, sehingga mengakibatkan terbentuklah pori-pori gitu ya, pori-pori pada membran sel yang terinfeksi yang mengakibatkan sel menjadi lisis. Yang ketiga adalah sel T regulator, ya, Treg. Sel T regulator ini juga dikenali sebagai fungsinya sebagai penekan atau supresor. Oleh karena itu beberapa istilah juga menyebutkan sel T regulator ini sebagai sel T supresor. Ini merupakan suatu subpopulasi dari sel T ya, salah satu bentuk diferensiasi dari sel T yang mampu memodulasi sistem kekebalan tubuh, kemudian menjaga toleransi terhadap antigen self, ya, antigen yang berasal dari diri, dari sel diri, serta mencegah terjadinya penyakit autoimun. Nah, fungsi dari sel T regulator ini adalah imunosupresif yang umumnya mampu menekan dan menurunkan induksi dan proliferasi dari sel T efektor. Bagaimana caranya? Caranya dia berkomunikasi dengan mensekresikan CD4, ya, sel diferensiasi 4, kemudian juga FOXP3 ya, dan CD25, di mana ini merupakan satu garis gitu ya, satu hal yang merupakan turunan dari sel CD4 naif. Yang keempat ada delayed hypersensitivity T cell, yaitu kita kenal sebagai TD ya. Kebanyakan pada kasus sel T helper dan beberapa aktivitas dari sel T sitotoksik itu mengalami reaksi alergi ya, menginduksi atau menyebabkan reaksi alergi. Nah, misalnya pada jaringan yang baru ditransplantasikan itu bisa mengaktifasi sel TD ini. Dimulai dari hitungan hari ya, jam sampai dengan hari pada saat kontak dengan antigen ya. Kemudian ini akan menimbulkan reaksi. Jadi antigen presenting cell dalam hal ini ya, MHC1 nanti akan direcognize oleh sel T limfosit. Nah, kemudian sel T limfosit yang disensitisasi ini akan mengeluarkan sitokin. Sitokin tadi akan mengaktifasi makrofag yang mengakibatkan pembentukan formasi penarikan makrofag pada area infeksi dalam jumlah yang sangat banyak dan membentuk formasi granuloma. Nah, proses ini memakan waktu berhari-hari, makanya kita kenal sebagai delay hipersensitivitas ya. Di dalam jaringan ini akan membentuk granuloma dari kumpulan makrofag yang tersensitisasi oleh adanya sitokin yang disekresikan oleh sel T supresor ini. Apa hubungan antara kekebalan yang berperantara sel dengan kekebalan humoral? Hubungan yang pertama adalah pembentukan antibodi. Ya, pembentukan antibodi. Pembentukan antibodi ini secara mekanisme ada dua. Ada T-dependent antigens, ya, jadi produksi antibodi yang sangat tergantung terhadap oleh sel T, gitu ya. Ada juga yang sifatnya yang T-independent antigen.
Jadi produksi antibodinya tidak tergantung oleh aktivitas sel T. Nah, T-dependent antigen ini dia membutuhkan bantuan dari sel T helper. Itu jelas, ya, makanya dependent. Sel makrofag pada saat dia akan memfagosit antigen, ya, dan mempresentasikannya kepada sel T helper, maka sel T helper akan menstimulasi sel B secara spesifik, gitu ya, menstimulasi sel B untuk segera memproduksi antibodi yang spesifik. Nah, supaya bisa memproduksi antibodi, maka sel B akan berdiferensiasi, berubah diri menjadi sel plasma. Pada saat sel B berubah menjadi sel plasma, maka sel plasma akan menghasilkan antibodi, ya, yang spesifik terhadap protein yang ada pada virus yang direpresentasi oleh makrofag, atau misalnya dinding sel bakteri, gitu ya, atau sel-sel darah asing lainnya yang direpresentasikan oleh sel makrofag tadi. Nah, kemudian yang kedua, tipe kedua adalah T-independent antigen. T-independent antigen ini adalah bahwa produksi antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma tidak memerlukan, ya, tidak memerlukan bantuan dari sel T helper. Jadi antigennya, ya, berasal dari polisakarida atau lipopolisakarida biasanya, yang merupakan subunit dari kapsul bakteri. Ini biasanya bersifat relatif lebih lemah, gitu ya, sehingga dia tidak perlu bantuan sel T helper. Dia akan sudah mudah sekali dihancurkan oleh sel fagosit, dalam hal ini adalah makrofag. Pada diagram ini dapat dilihat bagaimana sel T-dependent antigens ini membentuk antibodi, ya, merangsang pembentukan antibodi. Sel bakteri yang akan difagosit oleh sel makrofag, ya, dia akan dilisiskan dan fragmen dari sel bakteri akan direpresentasikan oleh MHC class II, ya, di mana MHC class II yang sudah merepresentasi antigen ini akan merangsang sel T helper untuk segera mendekati makrofag, ya, lalu akan mengeluarkan protein CD4. Nah, kemudian sel T reseptor TSR yang sudah terbentuk sebagai respon terhadap keberadaan fragmen bakteri tadi, ini menandakan bahwa sel T tersebut sudah teraktivasi. Dia akan segera mensekresikan interleukin dan yang lain-lainnya, gitu ya, memberikan sinyal kepada sel B. Lalu sel B akan segera mendiferensiasi, berubah menjadi sel plasma di sini, lalu mengkloning sel plasma yang sudah mengandung informasi genetik dari antigen yang diterima dari sel T helper, dan dia akan memproduksi antibodi yang sesuai. Dan kemudian juga selain berdiferensiasi menjadi mengkloning diri menjadi sel plasma, sel B akan mengkloning menjadi sel memori yang membawa informasi genetik antibodi spesifik terhadap antigen yang sudah diidentifikasi. Yang kedua adalah sitotoksisitas yang dimediasi oleh sel dependent antibody atau kita kenal sebagai ADCC, antibody dependent cell mediated cytotoxicitas. Jadi ini khusus untuk antigen yang ukurannya besar, seperti misalnya cacing, ya, kemudian protozoa yang cukup besar, gitu ya, dari lebih besar dibandingkan dengan sel imun itu sendiri. Sel target ini akan di covering, ya, akan ditutupi dengan antibodi. Jadi antibodi dia akan menutupi seluruh sel target, misalnya cacing, gitu ya, yang kemudian dia akan merepresentasikan bagian Fc-nya yang menempel ke arah luar. Nah, ini fungsinya adalah untuk membunuh sel yang menjadi sel target.
maka otomatis sel target akan lisis ya oleh substansi ya senyawa-senyawa sitokin yang disekresikan oleh sel T. Ini digunakan reaksi ADCC ini digunakan untuk menghancurkan organisme besar yang tidak dapat difagositosis oleh sel fagosit atau seperti makrofag. Bisa kita lihat pada gambar ini ya, ini adalah parasit cukup besar sekali yang sulit untuk ditelan oleh makrofag. Nah, antibodi spesifik yang dikeluarkan oleh sel plasma ini akan menempel. Nah, ini ya Fc region, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, dia akan dikelilingi oleh antibodi. Jadi antibodi akan menempel di seluruh permukaan membran sel dari parasit dan akan berikatan dengan epitop dari parasit yang terdapat pada membran selnya. Nah, kemudian akan melisiskan mengeluarkan sitokin ya berupa perforin dan enzim-enzim pelisis lainnya sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan ekstraseluler dari parasit. Ya, jadi cara mematikannya seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.